nama saya Anaditiandari dengan NIM A1A323014, di mana pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil analisis yang sudah saya buat mengenai dua jurnal, di mana jurnal pertama itu mengenai kasus Wan Prestasi Yusuf Mansur berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 28 Perdata Gugatan tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sengketa ini berakar pada hukum perikatan di mana perjanjian investasi yang dilakukan telah dilanggar. Inti dari hukumannya terletak pada konsep wan prestasi atau cedera janji, yaitu kegagalan memenuhi kewajiban kontraktual yang diatur dalam pasal 1238 KUHP Perdata, di mana secara fundamental kasus ini menguji asas pacta sunt servanda dan prinsip itikat baik dalam pelaksanaan perjanjian. Di mana secara kronologi perkara ini bermula dari gugatan yang diajukan oleh penggugat yaitu Ilis Siti Rohimah pada Oktober 2023 terhadap para tergugat termasuk Yusuf Mansur sebagai komisaris utama pada PT Adi Partner Perkasa. Penggugat mendalilkan adanya kerugian signifikan akibat para tergugat tidak menjalankan kewajiban perjanjian investasi. Pelanggaran hukum yang ditemukan terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada wan prestasi, di mana karena janji investasi tidak dipenuhi atau dana tidak dikembalikan sesuai dengan kesepakatan. Kemudian yang kedua itu perbuatan melanggar hukum. Adanya tindakan melawan hukum di luar kontrak yang menimbulkan kerugian sesuai pasal 1365 KUHP Perdata. Kemudian yang ketiga itu adalah pelanggaran itikat baik, adanya indikasi janji yang tidak realistis atau penyembunyian fakta material saat kontrak dibuat. Sehingga penyelesaian hukum dicapai melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 18 September 2024 yang menyatakan Yusuf Mansur dan para tergugat terbukti melakukan wan prestasi. Majelis Hakim kemudian menjatuhkan hukuman berdasarkan pasal 1243 KUHP Perdata yang mewajibkan para tergugat membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar 4.075 juta. Angka ini merupakan konsekuensi hukum atas kegagalan mereka untuk memenuhi investasi tersebut. Meskipun putusan ini memberikan kepastian hukum bagi investor, kasus ini belum selesai karena para tergugat telah mengajukan upaya banding pada September 2024 yang menunjukkan bahwa proses penegakan keadilan masih terus berjalan. Baik, analisis jurnal yang kedua itu berjudul Perceraian Akibat Ketidakharmonisan dalam Rumah Tangga antara inisial RY dan TR, di mana kasus perceraian yang melibatkan publik figur inisial RY atau biasa kita kenal dengan Ria Yunita atau Ria Ricis ini dengan inisial TR atau biasa kita kenal dengan Tengku Rusri Hardi atau Tengku Rian, ini merupakan subjek utama dari hukum perdata keluarga di Indonesia, di mana dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diperkuat oleh kompilasi hukum Islam. Secara filosofis, meskipun perkawinan adalah ikatan suci, secara hukum ia diperlakukan sebagai suatu perikatan. Prinsip ini sejajar dengan asas pacta sunt servanda dalam pasal 1338 KUHP Perdata yang mewajibkan pelaksanaan perjanjian dengan itikat baik. Oleh karena itu, perceraian tidak bisa terjadi tanpa dasar hukum yang kuat. Pengadilan hanya dapat memutus ikatan perkawinan jika terdapat alasan yang sah seperti perselisihan yang berlarut-larut dan tidak dapat disembuhkan sebagaimana tercantum pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Prosesnya pun harus diawali dengan upaya perdamaian melalui mediasi sebagai kewajiban prosedural, di mana jurnal ini mengidentifikasi serangkaian masalah yang membuktikan adanya ketidakharmonisan yang berlarut-larut sehingga memenuhi alasan sah perceraian dalam hukum perdata.
Yang pertama itu adanya perbedaan prinsip dan tekanan keluarga, di mana timbulnya rasa tidak nyaman pada inisial RY akibat komentar dari ibu dari inisial TR yang dianggap mengganggu keharmonisan rumah tangga. Hal ini menunjukkan kegagalan mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah. Kemudian yang kedua itu adalah komunikasi dan hubungan yang buruk. Adanya perilaku pengabaian seperti inisial TR yang pernah mendiamkan inisial RY selama seminggu karena masalah finansial. Ini mencerminkan tidak terpenuhinya kewajiban saling menghormati dan mendukung dalam pernikahan. Kemudian yang terakhir itu adanya isu kewajiban perkawinan, di mana pengakuan dari inisial RY mengenai penolakan dari inisial TR untuk berhubungan intim secara berulang merupakan bentuk kegagalan pemenuhan kewajiban fundamental dalam pernikahan. Akumulasi faktor-faktor ini secara hukum dikategorikan sebagai perselisihan yang membuat ikatan perkawinan tidak mungkin dilanjutkan, sehingga gugatan cerai dapat dikabulkan. Setelah putusan cerai, hukum perdata memiliki dua kewajiban utama untuk melindungi hak para pihak dan anak. Yang pertama itu adalah harta bersama atau gonogini, di mana harta yang diperoleh selama pernikahan menjadi harta bersama sesuai dengan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan wajib dibagi setelah perkawinan putus sesuai dengan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pembagian didasarkan pada prinsip keadilan. Secara historis, prinsip kesetaraan ini selaras dengan pasal 128 KUHP Perdata yang menetapkan pembagian harta kesatuan dibagi dua sama rata. Yang kedua itu ada hak asuh anak. Penentuan hak asuh anak diatur berdasarkan kepentingan terbaik anak sesuai dengan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam KHI, hak asuh atau hadhanah atas anak di bawah usia 12 tahun secara spesifik diberikan kepada ibu sesuai dengan pasal 105 KHI, kecuali ibu dinilai tidak cakap. Meskipun demikian, pasal 41C Undang-Undang Nomor 1 1974 menjamin ayah tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait analisis jurnal mengenai hukum perdata dari kedua jurnal. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.